Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Anggraini, angkatan 39. Dalam video singkat ini, saya akan menjelaskan sedikit materi keislaman untuk memenuhi syarat kecakapan umum golongan Pandega. Yang pertama, makna rukun iman. Iman menurut bahasa artinya membenarkan, sedangkan iman menurut istilah syariat maksudnya mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Rukun iman ada 6, yaitu yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya mempercayai bahwa Allah itu ada. Contoh pengamalannya adalah dengan mengucapkan kalimat syahadat, melaksanakan kewajibannya, dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat artinya mempercayai adanya malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, selalu beribadah kepada Allah dan tidak memiliki nafsu. Contoh pengamalannya adalah mempercayai bahwa ada malaikat raqib dan atid yang mencatat segala amal perbuatan baik dan buruknya manusia. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah adalah wahyu yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Iman kepada kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab tersebut kepada Rasul sebagai pedoman umat manusia. Ada 4 kitab Allah yang diturunkan, yakni Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Nabi dan Rasul berarti mempercayai bahwa Allah mengutus orang-orang terpilih yang kemudian disebut sebagai Nabi dan Rasul untuk menyempurnakan kehidupan manusia, memberi ajaran Allah yang baik, dan memberi peringatan. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui sebagai umat Islam berjumlah 25 orang. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir artinya mempercayai adanya hari kiamat atau hari akhir. Contoh pengamalannya adalah selalu memperbanyak bekal untuk menghadapi hari kiamat, seperti memperbanyak amal solih dan sebagainya. Kemudian yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar artinya mempercayai takdir atau ketetapan yang dibuat Allah. Contoh pengamalannya adalah menyadari bahwa kematian adalah takdir Allah, selalu ikhlas dan tawakal ketika diberi ujian atau musibah. Makna rukun Islam. Seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang beragama Islam apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai orang Islam. Syarat-syarat ini disebut sebagai rukun Islam. Terdapat 5 hal dalam rukun Islam, yaitu yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat adalah pengakuan terhadap keesaan Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat syahadat tersebut berbunyi, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Orang yang telah mengucapkan kalimat ini dinyatakan sah sebagai seorang yang beragama Islam dan dituntut melaksanakan rukun Islam yang lainnya. Rukun Islam yang kedua adalah mendirikan salat. Salat adalah ibadah yang harus dilakukan seorang muslim setelah mengucapkan syahadat. Salah satunya adalah salat fardu atau wajib. Dalam sehari terdapat 5 kali salat wajib yang harus dilakukan seorang muslim. Salat ini dilaksanakan setelah akil balik atau masa remaja menurut Islam. 5 waktu tersebut adalah subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Yang ketiga, menunaikan zakat. Zakat menurut bahasa berarti kesuburan, kesucian, dan keberkatan. Zakat dengan arti suci maksudnya bahwa zakat tersebut dapat mensucikan harta pemberian Allah. Menurut hukum Islam, zakat berarti memberikan sebagian harta kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Ada beberapa macam contohnya, yaitu zakat fitrah, zakat mal, zakat perniagaan, dan lainnya. Yang keempat, berpuasa. Berpuasa adalah menahan hawa nafsu, yaitu nafsu makan, nafsu birahi, dan nafsu berbuat jelek pada waktu yang telah ditentukan. Puasa tidak hanya sekedar tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan badan, tetapi juga menahan segala hal yang bisa berpotensi menimbulkan dosa, seperti menggunjing, mengadu domba, mencuri, dan lain sebagainya. Ada beberapa macam puasa, contohnya puasa wajib di bulan Ramadan,
puasa sunnah Senin Kamis, dan lainnya. Kemudian yang kelima, menunaikan haji bila mampu. Rukun Islam yang kelima adalah menunaikan haji. Ini wajib bagi kalangan yang telah mampu, bagi kalangan yang telah siap, baik itu kesiapan harta, biaya, fisik, dan mental, wajib menunaikan haji. Makna ihsan. Ihsan adalah melakukan ibadah secara khusyuk, ikhlas, dan yakin bahwa Allah selalu mengawasi apa yang kita lakukan. Contoh pengamalannya adalah melakukan sholat dengan tenang dan khusyuk sehingga menjadi sholat yang sah. Kemudian, mengenai zakat fitrah dan zakat mal. Sebelumnya, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan Ramadan. Syarat zakat fitrah adalah beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadan, dan memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah berupa beras atau makanan pokok dengan kadar zakat fitrah yaitu 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh orang yang berzakat melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada penerima zakat. Syarat harta yang dikenakan zakat mal yaitu milik penuh, halal, cukup nisab, dan haul. Pada poin 1, dalam syarat kecakapan umum di bagian memahami dan menjelaskan sebuah ayat Al-Quran dan hadis. Beberapa potong ayat yang saya bawakan adalah Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Adapun hubungan jurusan saya yakni ilmu perpustakaan dengan surah Al-Alaq yaitu perintah pertama dalam surah Al-Alaq adalah bacalah. Bacalah dalam surat tersebut berarti Allah memerintahkan langsung pada hambanya untuk menuntut ilmu dimulai dengan membaca, karena membaca dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Adapun hubungan jurusan saya yakni ilmu perpustakaan dengan surah Al-Alaq yaitu perintah pertama dalam surah Al-Alaq adalah bacalah. Bacalah dalam surat tersebut berarti Allah memerintahkan langsung kepada hambanya untuk menuntut ilmu dimulai dengan membaca, karena membaca dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Membaca bukan hanya ditujukan untuk membaca buku, melainkan membaca kejadian-kejadian alam sekitar, perilaku manusia, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar kita bisa menjadi manusia yang lebih bijaksana dan tidak mudah menyalahkan orang lain saat berbeda pendapat misalnya. Menuntut ilmu bukan hanya ditegaskan dalam surah Al-Alaq, melainkan diperkuat lagi dengan hadis yang berbunyi, Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim. Menuntut ilmu memiliki keutamaan yang begitu istimewa. Salah satunya, Allah akan memudahkan baginya dalam mempelajari ibadah yang benar dan berakhlak baik di tengah masyarakat. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan ia dalam mengamalkan dan menyampaikan ilmu tersebut. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai makna rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Kemudian penjelasan tentang zakat fitrah dan zakat mal, serta ayat Al-Quran dan hadis yang menegaskan pentingnya membaca. Semoga dapat bermanfaat untuk kakak-kakak. Sekian dari saya, Satya Kuku Darmakan, Dharma Kuku Baktikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.